Pahit Cokroaminoto memiliki rumah di Jalan Peneleh, Gang 7, nomor 29 hingga 31. Rumah ini menjadi saksi bisu perjuangan tokoh-tokoh nasional dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Rumah sederhana ini ternyata merupakan tempat kos sang proklamator bangsa, yakni Soekarno. Jadi Cokro itu kan datang ke sini karena dia kerja di Surabaya, jadi pegawai di kereta api stasiun Surabaya Kota. Nah itu yang kemudian dia tinggal di rumah ini. Belum ada catatan apakah dia beli atau kontrak, karena di tahun 1919 dia pindah ke Pelampitan, jadi sekitar 200 meter dari tempat yang kita kenal selama ini. Jadi Cokro di situ seorang buruh yang kemudian sebenarnya dia ningrat, yang kelas sosialnya memang sengaja tidak dipakai sama dia, masuk ke level paling bawah di kelas sosial, yaitu sebagai buruh. Meskipun gelarnya Raden, gelarnya dihapus, kehidupan ekonominya ditopang dari bisnis istrinya, batik dari Solo, koneksi batik dengan Solo dengan pedagang batik itu yang kemudian menghubungkan Cokro dengan Syarikat Dagang Islam, yang kelak kemudian menjadi Syarikat Islam. Nah, hubungan itu kemudian berkembang. Cokro menjadi Ketua Syarikat Islam cabang Surabaya 1912. Di sini kemudian pengorganisasinya semakin matang, karena di dalam ketika dia menjadi buruh di kereta api, dia mengenal beberapa tokoh anak-anak muda. Ada Semaun, ada Alimin, ada Darsono, orang-orang yang bekerja di kereta api. Karena itulah kemudian dia menghimpun kekuatan, dukungan politik di kelas sosial itu. Dia Cokro kemudian karena kelasnya sebenarnya secara ilmu pengetahuan juga tinggi, dia melakukan gerakan-gerakan politik, di antaranya melawan oligarki ekonomi Belanda dan Tionghoa waktu itu dengan membeli surat kabar. Salah satunya kemudian 1912, 1913 dia memboikot surat kabar Tionghoa. Dia membeli surat kabar sendiri utusan Hindia. Sejak itu kemudian namanya semakin viral sampai pada akhirnya tahun 1916 Cokro ikut kongres yang ada Syarikat Islam dan menjadi ketua Syarikat Islam, ketua presiden Syarikat Islam. Diskusi-diskusi pelik untuk membicarakan cita-cita serta aksi demi lepas dari belenggu penjajah yang begitu pahit berlangsung di rumah ini. Dalam buku Cokroaminoto, Guru Para Pendiri Bangsa, sejarawan Anhar Gonggong menyebutkan, rumah Cokroaminoto merupakan rumah ideologis, di mana tempat bertemunya tokoh-tokoh yang mempunyai ideologi yang berbeda. Tahu itu di tanggal 27 November tahun 2017 itu rumah atau museum ini diresmikan kan pada waktu itu oleh mantan wali kota Surabaya, yaitu Ibu Tri Risma hari ini. Dan akhirnya sampai saat ini museum tetap beroperasi kan. Di rumah Peneleh terjadi proses belajar. Ketika Pak Cokro memberikan transfer pengetahuan kepada pemuda yang tinggal di rumah tersebut. Dia orang pertama yang menggerakkan sebuah aktivitas gerakan politik besar pertama kali. Jadi Budi Utomo mungkin kita mengenal sebagai organisasi pertama, tapi organisasi sosial kemasyarakatan pertama yang punya semangat nasionalisme pertama itu baru Syarikat Islam dan Cokroaminoto. Lingkungan yang mendukung kepada arah pematangan intelektual membuat daya kritis mereka tumbuh berkembang hingga muncul sebuah pencerahan kesadaran pada keadaan yang terjadi di tanah air. Perjuangan anak-anak kos Cokroaminoto dalam melawan penjajahan dilakukan melalui tulisan-tulisan di berbagai surat kabar. Mereka mendirikan dan aktif dalam organisasi maupun partai-partai politik di masa pergerakan nasional.
Itu dulu kamar, kan punya anak remaja perempuan Bu Utari ya. Ada 2 kamar, terus yang kos itu di atas semua sebetulnya. Tidak jauh dari Museum Hos Cokro Aminoto, berdiri kokoh rumah kelahiran Soekarno. Rumah ini berada di gang sempit di Kampung Pandean, tepatnya di Jalan Pandean nomor 4. Rumah di Pandean Gang 4 itu kemudian ditetapkan sebagai rumah kelahirannya Soekarno setelah melalui banyak riset. Yang terakhir, dasar dari risetnya jurnalis maupun penulis Pak Peter Rohi menyimpulkan bahwa Soekarno lahir di tempat yang sekarang ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tempat kelahirannya Bung Karno. Nah, sebenarnya banyak catatan sebenarnya tidak menyebutkan secara pas apakah itu di situ titiknya. Pak Peter merangkai antara catatan dan kesaksian. Catatan yang sebelumnya menyebutkan bapaknya Soekarno, Raden Sukeni Sosrodihardjo itu datang tahun 1899 di Surabaya karena mengajar di SD yang sekarang jadi SD Sulung, Inland School namanya. Nah, dia selama 3 tahun ini ngontrak di 3 tempat. Satu di kawasan Jalan Pasar Besar, kemudian di kawasan Lawang Seketeng, yang ketiga di Pandean. Tiga-tiganya tidak diketahui titiknya di mana, hanya menyebutkan di 3 area itu. Kebetulan kemudian ketika di tahun 1901 dia ngontrak di Pandean, itulah Soekarno lahir. Setelah kemudian 6 bulan setelah Soekarno lahir, usia 6 bulan, bapaknya dimutasi di Jombang. Jadi Soekarno tinggal di sini umur 0 sampai 6 bulan. Setelah itu mutasi ke Jombang. Baru datang ke Surabaya lagi ketika masuk ke SMA, Horgiri Burger School di daerah yang sekarang jadi kantor pos. Jadi rumah itu baru 12 tahunan ditetapkan sebagai cagar budaya, diyakini bahwa Soekarno lahir di tempat itu karena pertimbangan riset sebenarnya. Pasti simetris, pintu masuknya ada di tengah-tengah, ada terasnya. Jadi masuk itu ada teras, kemudian ada ruang tamu, baru ada kamar. Kamarnya cuma 1. Dan ada jendelanya menghadap ke matahari terbit. Itu yang kemudian membuktikan bahwa Soekarno lahir ketika matahari terbit dan kelihatan dari kamarnya. Jendelanya, bentuk jendelanya itu dari tembok samping itu masih kelihatan tapi ditutup sekarang. Kamarnya menjadi 2, yang depan ruang tamu dijadikan kamar. Jadi kalau kita melihat strukturnya sudah tidak asli lagi. Kalau memang mau mengembalikan seharusnya melalui kajian arkeologi ya. Struktur lantainya bisa kelihatan kalau dipugar. Jadi mungkin warga di sini kalau hari ini tidak banyak yang tahu, tetapi tahun 2010 ada satu kesaksian satu warga yang sudah meninggal sekarang, itu meyakini bahwa kakeknya, padahal dia sudah usia sekitar 70-80 tahun, dia mengatakan bahwa kakeknya pernah bilang jika Soekarno lahir di tempat ini. Itu yang menjadi kesepakatan umum di warga waktu itu, bahwa lahirnya Soekarno di titik ini. Kesepakatan umum yang kemudian semakin lama semakin punah karena usia orang-orang tua itu sudah pada meninggal semuanya. Tapi beberapa orang masih meyakini bahwa menurut kakek buyutnya Soekarno itu lahirnya di tempat ini. Itu bisa didesain sedemikian rupa sehingga banyak pengunjung atau sentra-sentra yang bisa dibikin by design gitu loh. Jadi kalau yang di sini tidak bisa didesain, hanya dihimbau aja. Saya menghimbau aja sebagai keluarga saya untuk itu ya. Ada dalam pembicaraan ada
ini inginnya mau jualan begini-begini, tapi di mana Pak? Nah, gitu. Jadi pemerintah kota sebetulnya ya di pinggir ini daripada taman, dulu sempat saya berpikiran daripada dibikin taman atau dibikin bilik-bilik kecil untuk jualan sentra UKM ya, lebih bermanfaat sebetulnya. Tapi ya warganya yang enggak respon gitu.